Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai metode eliminasi Gauss dan metode substitusi mundur. Nah, untuk itu kalian harus tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Oke, kita mulai lagi dari sistem persamaan linear atau SPL. Jadi SPL ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Kalian boleh cek ya. Kemudian saya mau memperlihatkan lagi bentuk umum dari SPL. Jadi bentuk umumnya seperti ini ya. Bisa adik-adik lihat. Nah, dari bentuk umum ini saya berikan penjelasan bahwa untuk X1 X2 sampai dengan Xn ya, itu adalah variabel yang tak diketahui, jadi belum diketahui. Kemudian untuk nilai AB ya, dimana di sini AI, J atau BI, dimana I-nya ini adalah 1, 2, 3 dan seterusnya ya, tak hingga sampai M. Kemudian untuk J-nya juga seperti itu, tak hingga sampai N. Nah, untuk M dan N ini adalah bilangan diketahui ya. Nah, untuk bentuk seperti ini adalah SPL dengan persamaan M, kemudian dan variabel N ya. Jadi, untuk bentuk seperti ini adalah sistem persamaan linear dengan M persamaan dan N variabel ya, seperti itu. Jadi untuk persamaannya langsung bisa diketahui berapa jumlah persamaannya dan berapa variabelnya, seperti itu. Nanti tinggal penggunaan eliminasi Gauss. Nah, itu untuk mencari nilai dari variabel yang tidak diketahui tadi, seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, walaupun mungkin ada yang bingung, tapi kalian harus tetap fokus. Oke, kita lanjut. Nah, untuk sistem persamaan linear sendiri itu mempunyai penyelesaian ya. Jadi ada yang memiliki penyelesaian ya, biasa juga disebut dengan yang konsisten. Tapi ada juga kondisi di mana sistem persamaan linear itu tidak mempunyai penyelesaian. Nah, bisa disebut dengan tidak konsisten ya. Nah, dari sistem persamaan linear juga yang memiliki penyelesaian itu ada yang tunggal dan ada yang memiliki banyak penyelesaian ya. Oke, untuk ilustrasi grafik di mana sistem persamaan linear yang memiliki dua persamaan dan dua variabel ya, misalnya ini adalah bentuk umumnya. Kemudian masing-masing dari persamaan tersebut, oke, berupa garis lurus. Oke, dan saya sudah jelaskan juga di video sebelumnya mengapa untuk persamaan ya, sistem persamaan linear itu merupakan persamaan garis lurus. Kemudian penyelesaiannya adalah titik potong dari kedua garis tersebut. Oke. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan ya dari persamaan linear itu ada. Bisa dilihat di sini grafiknya, ketika hasilnya itu seperti ini ya, kedua garisnya sejajar, berarti tidak ada titik potong, kemudian jadi tidak ada penyelesaian. Kemudian ketika dia berpotongan ya, berarti memiliki penyelesaian. Dan ada juga kondisi di mana kedua garis tersebut berhimpitan, jadi penghimpunan penyelesaiannya itu tak hingga. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian untuk penyajian sistem persamaan linear dalam matriks. Nah, ini intinya ya. Oke, jadi di sini kita lihat dulu bentuk dari sistem persamaan linear ya pada umumnya seperti ini. Kemudian dari bentuk umum ini kita akan menyajikannya dalam bentuk matriks. Nah, seperti apa bentuknya? Jadi ini bisa nih. Jadi dari bentuk umum tadi kita mau menyajikannya dalam bentuk matriks. Nah, ini dia bentuk matriks dari bentuk umum ya. Nah, bisa dipahami ya. Jadi ini langsung nilai koefisiennya saja. Jadi variabelnya itu sudah tidak ditulis lagi ya dalam bentuk penyajian dalam matriks.
Nah, strategi penyelesaian SPL-nya di sini dimana mengganti sistem persamaan linear lama menjadi sistem persamaan linear baru yang mempunyai penyelesaian sama atau ekivalen tetapi dalam bentuk yang lebih sederhana. Oke, jadi dianggap bahwa ketika menyelesaikan atau mengubah bentuk dari SPL ini ya yang lama, jadi bentuk umum ke bentuk matriks itu dia lebih sederhana ya, seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, jadi harus tetap fokus. Nah, kita lihat bagaimana contoh dari SPL ini ya. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu 3 operasi yang mempertahankan penyelesaian SPL, yaitu untuk sistem persamaan linear sendiri ya. Jadi itu mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tak nol. Nah, kalau di matriks itu mengalihkan suatu baris ya, karena jadi tadi kita sudah bisa lihat tadi di bentuk umum SPL ya, ketika diubah ke atau disajikan dalam bentuk matriks dia sudah dalam bentuk baris ya, sudah bukan lagi persamaan. Jadi istilahnya kalau di SPL itu mengalihkan suatu persamaan, kalau di matriks itu dia mengalihkan suatu baris ya. Nah, kemudian yang kedua menukarkan posisi persamaan sebarang ya, jadi bisa menukarkan dua ya, jadi antara suatu persamaan ke persamaan lain bisa ditukar posisinya. Nah, kalau di matriks istilahnya menukarkan posisi dua baris. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga menambahkan kelipatan suatu persamaan ke persamaan lain. Kalau di matriks menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ketiga operasi ini disebut operasi baris elementer atau OB. Ya, jadi mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tak nol ya, kemudian menukarkan posisi dengan menambahkan kelipatan, yaitu nah 3 operasi itu disebut dengan operasi baris elementer. Jadi nanti sebentar ketiga operasi ini akan kita lakukan ya, kita operasikan terus sampai memperoleh hasil yang diinginkan gitu. Jadi SPL atau bentuk matriksnya diolah menjadi bentuk sederhana sehingga tercapai satu elemen tak nol pada suatu baris. Nah, oke. Mungkin sudah ada yang penasaran ya. Banyak yang penasaran bagaimana pengoperasiannya. Nah, ini dia contohnya. Nah, diketahui ada persamaan ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah bentuk SPL ya. Jadi masih dalam bentuk persamaan, dan yang di sebelah kanan ini adalah disajikan dalam bentuk matriks. Jadi di sini ada 3 baris ya, atau ada 3 persamaan. Nah, kalau di matriks ini ada baris pertama 1, 1, 2, 9, baris kedua 2, 4, negatif 3, 1, baris ketiga 3, 6, negatif 5, 0. Nah, ini penyajian matriks ini diperoleh dari SPL ya, SPL yang di sebelah kiri. Oke, jadi kita hanya mengambil koefisiennya saja ya. Jadi misalnya ini X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Nah, koefisiennya berarti 1, 1, 2, 9 ya, dan begitu seterusnya. Oke, bisa dipahami ya ini ya. Oke, nah langkah pertama ya, jadi kita mau nanti mengubah diagonal utamanya itu dengan 1 ya, terus yang lainnya 0. Nah, seperti apa? Pasti ada yang bingung ini. Oke, jadi untuk itu tetap fokus ya. Kita lanjut step pertama, dimana kalikan persamaan pertama ya, kalikan persamaan pertama dengan negatif 2, kemudian tambahkan ke persamaan 2. Oke, jadi di sini adik-adik bisa lihat ya, jadi persamaan pertama ini kita kalikan dengan 2. Jadi X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9 itu kita kalikan dengan negatif 2. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena kita lihat untuk di persamaan kedua, yaitu adalah 2X tambah 4Y kurang 3Z sama dengan 1. Nah, di sini kita mau merubah baris kedua ini ya, khususnya untuk 2X ya. Untuk 2X kita mau ubah menjadi 0. Oke, kemudian jadi negatif 2 kali X ya, itu negatif
2x ditambah dengan, lihat persamaan kedua, 2x ya. Jadi negatif 2x ditambah 2x itu 0 ya. Makanya di baris kedua itu lihat perubahannya itu 0 ya. Kemudian sekarang y dikali dengan negatif 2. Itu negatif 2y ditambah dengan 4y. Itu hasilnya 2y. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian 2z dikali dengan negatif 2 yaitu negatif 4, kemudian ditambah dengan negatif 3z, itu hasilnya negatif 7z, sama dengan negatif 2 kali 9 itu hasilnya negatif 18 ya, kemudian ditambah dengan 1 itu hasilnya negatif 17. Bisa dipahami ya? Sehingga untuk baris keduanya jadinya 0, 2y ya, jadi langsung 2y saja ya, karena tujuan awal kita memang supaya 2x-nya itu jadi 0 ya. Jadi tersisa di baris kedua itu 2y dikurang 7z sama dengan negatif 17. Nah, untuk bentuk matriksnya berarti 0, 2, negatif 7, dan negatif 17. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut, step berikutnya adalah kalikan persamaan 1 ya. Jadi kita fokus ke persamaan 1 dengan negatif 3. Oke. Kenapa, pertanyaannya kenapa harus dikali dengan negatif 3? Karena kembali lagi tujuan kita setelah baris kedua ya, 2x itu berubah jadi 0. Sekarang kita lihat lagi bahwa di baris ketiga atau di persamaan ketiga itu terdapat 3x. Nah, 3x di sini kita tujuannya itu mau dirubah ya, mau membuat 3x ini menjadi 0, sehingga kita lakukan operasi untuk persamaan 1 kita kalikan dengan negatif 3, kemudian nanti ditambahkan lagi dengan persamaan 3 supaya 3x tadi itu berubah menjadi 0, hasilnya menjadi 0. Oke, bisa dipahami ya? Sehingga tinggal kalikan saja negatif 3 di persamaan 1. Jadi negatif 3 kali x itu negatif 3x ditambah dengan persamaan 3 ditambah dengan 3x itu hasilnya 0 ya. Negatif 3x ditambah 3x itu hasilnya 0. Dan begitu seterusnya dioperasikan setelah akhirnya diperoleh hasilnya untuk persamaan 3 itu adalah 3y kurang 11z sama dengan negatif 27. Nah, dalam bentuk matriksnya berarti 0, 3, negatif 11, negatif 27. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya step berikutnya adalah kita kalikan persamaan 2 ya dengan 1/2 atau 1/2. Nah, kenapa tujuannya, kenapa harus dikalikan persamaan 2 ini dengan 1/2? Karena kita mau merubah ya, kita mau merubah diagonal utamanya itu menjadi 1, 1, 1. Nah, sekarang lihat untuk persamaan 2-nya kan di sini tunggu ya. Persamaan 2-nya di sini kan 2y kurang 7z sama dengan negatif 17. Nah, di sini kita mau sisakan hanya y saja ya, supaya dia bernilai 1. Sedangkan di sini kan masih ada koefisien 2. Nah, untuk menghilangkan 2 ya, kita menginginkan hanya variabel y saja, maka kita kalikan dengan 1/2. Sehingga dua koefisien 2-nya itu saling menghabiskan dengan 1/2. Sehingga hasilnya 1. Oke, bisa dipahami ya. Jadi khusus step ini ya, step keempat ini atau step ketiga ini untuk persamaan 2 dikali dengan 1/2 sehingga diperoleh y kurang 7/2z sama dengan negatif 17/2. Oke, dalam bentuk matriksnya berarti 0, 1, negatif 7/2 dan negatif 17/2. Oke, jadi kita mau merubah diagonal utama itu menjadi 1 ya, 1, 1, 1. Oke, bisa dipahami ya. Jadi karena 2y/2 itu y, kemudian negatif 7z
dikali dengan 1/2 berarti negatif 7/2Z ya. Negatif 17 dikali 1/2 berarti negatif 17/2. Bisa dipahami ya. Mungkin ada yang bingung, jadi kalau yang masih bingung tetap fokus ya, tetap semangat. Siapkan catatannya jadi bisa cari-cari hasilnya juga. Oke. Nah, langkah berikutnya ini saya tetap tuliskan ya, step terakhir di slide sebelumnya. Kemudian step berikutnya adalah kalikan persamaan 2. Jadi fokus lagi ke persamaan 2. Kalikan persamaan 2 dengan negatif 3 ya. Kemudian tambahkan ke persamaan 3. Nah, jadi kembali lagi tujuan kita adalah mau merubah variabel Y ya, variabel Y, lihat di persamaan 3 itu menjadi 0. Makanya kita kalikan persamaan 2 ini dengan negatif 3 supaya ketika dijumlahkan nanti, ketika ditambahkan ke persamaan 3 itu variabel Y-nya itu berubah jadi 0 ya. Jadi negatif 3 kali Y itu negatif 3, nanti ditambahkan dengan 3Y, lihat persamaan 3 ditambahkan dengan 3Y itu pasti hasilnya 0 ya. Jadi selanjutnya negatif 7/2Z dikali dengan negatif 3 ya. Kemudian ditambahkan dengan negatif 11Z itu hasilnya negatif 1/2Z ya. Kemudian negatif 3 dikali dengan negatif 17/2 itu hasilnya kemudian ditambahkan dengan persamaan 3 ya. Jadi negatif 17/2 kali negatif 3 kemudian ditambah dengan negatif 27. Hasilnya itu negatif 3/2. Oke, bisa dipahami ya. Sehingga dalam bentuk matriksnya itu untuk baris ketiga adalah 0, 0, negatif 1/2, negatif 3/2. Oke, bisa dipahami ya. Nah, langkah berikutnya adalah kalikan persamaan 3 dengan negatif 2. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa harus dikali dengan negatif 2? Karena di sini kita hanya fokus terhadap variabel Z ya. Lihat persamaan 3, negatif 1/2Z sama dengan negatif 3/2. Nah, kita mau menyisakan variabel Z saja, kan kita mau mencari 1 ya, hasilnya 1. Sedangkan di sini masih ada koefisiennya negatif 1/2. Untuk itu kita kalikan dia dengan negatif 2 sehingga koefisiennya itu saling menghabiskan dan tersisalah variabel Z yang bernilai 1. Sehingga diperoleh negatif 1/2Z dikali dengan negatif 2 itu hasilnya Z itu sama dengan negatif 3/2 dikali dengan negatif 2 itu hasilnya 3. Sehingga dalam bentuk matriksnya yaitu 0, 0, 1, 3. Oke, jadi kita di sini sudah merubah bentuk diagonal utamanya ya menjadi 1, 1, 1 ya. Step berikutnya adalah kalikan persamaan 2 ya. Jadi fokus lagi ke persamaan 2 yaitu Y kurang 7/2Z sama dengan negatif 17/2. Jadi itu mau dikalikan ya, persamaan 2 itu dikalikan dengan negatif 1 lalu tambahkan ke persamaan 1. Nah, pasti ada yang bingung kenapa harus persamaan 2 itu dikali dengan negatif 1. Karena perhatikan ya, karena di sini kita mau merubah variabel Y ya di persamaan 1 itu menjadi 0. Sehingga untuk merubahnya menjadi 0, kita lihat bahwa persamaan 2 ya, itu ada Y ya dikali negatif 1 saja ya. Jadi nanti negatif Y ditambah dengan Y itu kan hasilnya 0. Oke? Seperti itu ya. Jadi itu tujuan utamanya. Sehingga diperoleh ketika persamaan 2 dikali dengan negatif 1, kemudian ditambahkan dengan persamaan 1, maka hasilnya X tambah 11/2Z sama dengan 35/2. Oke, atau dalam bentuk matriksnya 1, 0, 11/2, 35/2. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Tetap semangat kalau ada yang masih bingung. Oke, kita lanjut. Nah,
ini untuk saya tetap menuliskan ya, menampilkan step akhir di slide yang sebelumnya. Kemudian kalikan persamaan 3, jadi fokus lagi ke persamaan 3, yaitu Z sama dengan 3 ya. Kalikan persamaan 3 dengan 11, negatif 11 per 2. Lalu tambahkan ke persamaan 1. Nah, jadi lihat, mungkin ada yang bertanya lagi, kenapa harus dikalikan dengan negatif 11 per 2? Jadi jawabannya karena variabel Z ya di persamaan 1 atau di baris 1 kita mau rubah menjadi 0. Nah, dilihat bahwa koefisien dari Z di persamaan 1 itu 11 per 2. Untuk itu kita mengalihkan dengan negatif 11 per 2 untuk persamaan 3, supaya nanti ketika ditambahkan atau jumlahkan itu saling menghabiskan ya, dan menghasilkan 0. Jadi lihat, perhatikan lagi persamaan 3 ya dikalikan dengan negatif 11 per 2, yaitu negatif 11 per 2Z ditambah dengan 11 per 2Z, itu hasilnya 0. Oke, jadi tujuan utama sudah terselesaikan. Kemudian 3 dikali negatif 11 per 2 kan ditambah dengan 35 per 2, itu hasilnya 1. Seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi X sama dengan 1. Nah, dalam bentuk matriks berarti 1, 0, 0, 1. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi selanjutnya kalikan persamaan 3, jadi fokus ke persamaan 3 dengan 7 per 2. Jadi Z sama dengan 3 ini dikali dengan 7 per 2. Jadi nanti Z kali 7 per 2 itu 7 per 2Z. Nah, ada lagi yang mungkin bertanya, kenapa persamaan 3 ini dikali dengan 7 per 2? Nah, jadi tujuan utama kita lagi pada step ini adalah merubah variabel Z di persamaan kedua, yaitu menjadi 0. Nah, jadi di sini karena persamaan 2 itu adalah Y dikurang 7 per 2Z sama dengan negatif 17 per 2. Nah, variabel Z-nya itu kita mau ubah menjadi 0. Makanya kita kalikan persamaan 3 dengan 7 per 2. Sehingga diperoleh Z kali 7 per 2, yaitu 7 per 2Z ditambah dengan negatif 7 per 2Z, itu kan hasilnya 0 ya. Nah, jadi kemudian 3 dikali 7 per 2 ya ditambah dengan negatif 17 per 2, itu hasilnya 2. Nah, dalam bentuk matriks berarti 0, 1, 0, 2. Oke, nah sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kita mau merubah diagonal utamanya dengan 1 dan yang lainnya itu 0. Nah, diperoleh dari hasil ini, diperoleh penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Jadi terdapat kaitan yang menarik antara bentuk SPL dengan representasi matriksnya ya. Nah, metode ini disebut dengan metode eliminasi Gauss. Oke, bisa dipahami ya. Nah, bentuk eselon baris. Jadi ada istilah eselon baris. Misalkan sistem persamaan linear disajikan dalam bentuk matriks ya. Kemudian bentuknya seperti ini ya. 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 3. Oke. Nah, maka sistem persamaan linear ini mempunyai penyelesaian X sama dengan 1 ya. Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Nah, matriks ini disebut dengan eselon baris tereduksi. Oke. Kemudian untuk dapat mencapai bentuk ini, maka syaratnya sebagai berikut. Jadi ada syaratnya ya yang harus dilalui. Yang pertama, jika suatu baris matriks tidak nol semua ya. Jadi matriks ini tidak nol semua, maka elemen tak nol pertama adalah 1. Oke, baris ini disebut dengan leading 1 ya. Jadi untuk elemen pertama ya, yang tak nol itu adalah 1 ya, yang paling kiri di atas itu. Kemudian semua baris yang terdiri dari 0 ya. Jadi ketika ada suatu baris yang terdiri dari 0 semua, dikumpulkan di bagian bawah. Kemudian
Untuk leading 1 pada baris lebih atas posisinya itu lebih kiri ya dibanding dengan leading 1 baris berikutnya. Jadi kita mulai dari, perhatikan di bentuk umum yang di atas ini paling atas, jadi leading 1 paling kiri ya di atas, pojok kiri atas, kemudian yang berikutnya bergeser ke kanan ya, seperti itu. Atau istilahnya kita diagonal utamanya itu harus 1-1-1 gitu. Kemudian step berikutnya, setiap kolom yang memuat leading 1, elemen lainnya itu semuanya 0 ya. Jadi itu tadi yang sudah kita kerjakan di slide berikutnya ya. Jadi ketika sudah ada di elemennya itu 1, berarti yang lainnya itu harus 0 ya. Seperti itu, kita ubah menjadi 0. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, selain itu bentuk eselon baris dan bentuk eselon baris tereduksi. Jadi ada dua ya, ada eselon baris dan ada eselon baris tereduksi. Nah, untuk matriks yang memenuhi kondisi 1, 2, 3 ya disebut eselon baris ya. Yang maksudnya di sini kondisi 1, 2, 3 yang syarat tadi ya di slide sebelumnya. Nah, contoh bentuk eselon baris tereduksi seperti ini bisa dilihat. Nah, untuk contoh bentuk eselon baris ya, eselon baris saja itu ya seperti ini. Oke, jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, ini juga tugas buat kalian supaya kalian bisa lebih paham. Silahkan cari ya bagaimana perbedaan ya. Silahkan cari buat deskripsi ya, narasikan ya apa perbedaan dari bentuk eselon baris dengan bentuk eselon baris tereduksi. Nah, ini contohnya, silahkan kalian, tugas kalian itu menarasikan ya, atau mendeskripsikan. Oke, kita lanjut. Nah, bentuk umum eselon baris. Nah, ini bentuk umumnya ya. Dimana untuk lambang bintang ini dapat diisi dengan bilangan real sebarang ya. Jadi ada bisa bilangan apapun ya. Bisa jadi dan bisa juga tidak menuntut untuk harus 0 ya. Jadi untuk yang bintang ini, lambang bintang ini bisa diisi dengan bilangan real sebarang. Nah, sedangkan untuk bentuk eselon baris tereduksi ya, dia ini bentuknya bisa dilihat ya perbedaannya dengan yang bentuk umum eselon baris. Nah, lihat di sini bahwa untuk lambang bintang dapat diisi dengan bilangan real sebarang. Oke. Nah, misalkan diberikan bentuk matriks sistem persamaan linear sebagai berikut: A, B, C, dan D. Nah, dari bentuk matriks ini ya, keempat matriks ini, tentukan penyelesaian masing-masing dari sistem persamaan linear di atas. Jadi ada dua ya tugasnya di video kali ini. Yang pertama tadi, narasikan ya perbedaan atau deskripsikan perbedaan eselon baris dan eselon baris tereduksi, dan yang kedua adalah ini. Oke, baik, jadi sekian dulu untuk materi eliminasi Gauss. Untuk substitusi mundur dan contoh-contoh soal lainnya kita akan bahas di video berikutnya. Tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.